Pemirsa, dua pesawat TNI jatuh berturut-turut dalam rentan waktu sekitar 1 minggu. Pesawat angkut TNI Angkatan Darat Mi-17 jatuh di Kendal, Jawa Tengah pada minggu lalu yang menyebabkan 5 prajurit gugur. Sementara hari ini pesawat tempur taktis Hawk 209 jatuh di Kampar, Riau. Pilot selamat setelah berhasil dengan menggunakan kursi lontar. Dan untuk itu kita akan mendialogkan hal ini, kenapa kemudian alutsista atau pesawat tempur dari TNI ini banyak yang berjatuhan, bahkan dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Kita sudah bergabung bersama narasumber kami, ada dosen Universitas Pertahanan Indonesia, Ibu Kony Rahakundini, dan juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Bapak Cepi Hakim. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Cepi dulu, Pak Cepi. Kalau kita melihat sejarah dari pesawat Hawk 209 ini, bagaimana sejarahnya? Sejak kapan kita memiliki pesawat ini? Sudah berapa lama umurnya? Ya, sejarah penggunaan pesawat Hawk ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara sejak tahun 90-an, 90 sekian. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, pengetahuan umum dulu. Bahwa kecelakaan pesawat itu tidak ada hubungannya dengan tua atau tidak tua. Ya, ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi pesawat itu yang ada adalah dia serviceable atau unserviceable, airworthy atau not airworthy, ya, layak atau tidak layak. Jadi nggak ada hubungannya dengan pesawat tua. Pesawat tua kemudian kecelakaan. Pesawat baru juga kecelakaan. Jadi kalau kita bicara tentang aircraft accident, dia tidak ada korelasinya sama sekali dengan usia pesawat. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu. Artinya tadi yang perlu diperhatikan adalah layak dan tidak layaknya. Nah, kalau untuk melihat kondisi itu seperti bagaimana caranya? Pesawat itu produk dari teknologi tinggi, ya, produk dari teknologi mutakhir. Semua produk dari teknologi mutakhir itu ada panduannya, ada manualnya untuk mengoperasikannya atau untuk merawatnya. Jadi ada operation manual, ada maintenance manual, dan ada prosedur pengoperasian. Semua itu ada reference. Semua produk teknologi itu pasti dia akan mengacu kepada referensinya. Referensi penggunaan, referensi perawatan, referensi mengoperasikannya dan lain. Semua ada referensi yang standar keluar dari pabrik maupun dari operator yang menggunakannya. Ya, Pak Cepi, artinya kalau dari 2 faktor tadi atau kurang lebih 3 faktor yang Pak Cepi katakan, ini kalau melihat kondisi seperti ini tidak layaknya ini dalam segi apa? Proseduralnya kah yang salah atau apa, Pak Cepi? Layak tidak layak itu baru diketahui kalau kita bicara kecelakaan ya, setelah investigasi selesai. Atau layak tidak layak itu bisa dipastikan pada waktu pesawat dilepas untuk beroperasi, dia pasti layak karena dia melalui prosedur, aturan-aturan, prosedur tetap yang diberlakukan pada konteks pengoperasian pesawat terbang tersebut. Itu ukurannya layak atau tidak layak. Dia menjadi penting kalau terjadi kecelakaan untuk kemudian dilakukan investigasi. Baik, sambil kita menunggu proses investigasi berlangsung, kita ingin beralih ke Ibu Kony. Bu Kony, dari pantauan Anda dan juga pengamatan Anda, mungkin ada 2 alat tempur milik kita yang jatuh dalam rentang waktu sekitar 1 minggu ini. Apa yang bisa Anda lihat dari hal ini? Saya kira yang saya bisa lihat apa yang sudah disampaikan Pak Cepi tadi. Tapi saya ingin menjawab juga tadi pertanyaan tadi tentang pesawat tua. Saya rasa ini yang juga kita mesti ketahui bersama bahwa pesawat itu ada masa bisa dizerokan kembali, bisa di-refurbish, bisa di programnya itu bisa di midlife kan. Tapi kembali ini akhirnya juga berujung kepada bagaimana kita ini bisa mengaudit sistem pemeliharaan, sistem logistik dan persediaan spare part misalnya, dan juga bagaimana rutinitas pemeliharaan gitu. Jadi nggak semata-mata dari pesawat tua, itu saya sepakat. Yang kedua, kalau saya sih cuma concern beginilah ya,
Pak Prabowo ini kan sekarang bilang bahwa defense itu is not a cost, defense is investment gitu. Pertanyaan saya, bagaimana kita mau sebut defense itu adalah investasi kalau misalnya sekarang masalah pemeliharaan, masalah logistik, masalah tunjangan dan lain-lain itu kemudian menjadi tidak terhitungkan ke dalam anggaran pertahanan misalnya, atau tidak betul-betul ditingkatkan sesuai dengan pembelian senjata. Kita ini kan seolah-olah cuman apa sih arms dynamic kawasan, lalu kemudian apa sih arms build up kita. Jadi kita tiba-tiba berlomba untuk kualitas daya tempur, berlomba untuk kualitas dan kuantitas persenjataan, tetapi mungkin kita lupa tentang bagaimana misalnya peningkatan kemampuan personilnya, bagaimana juga peningkatan modernisasi sistem, dan itu harusnya kita bertanya nih, meningkatkan kemampuan alutsista, meningkatkan kemampuan personil itu nggak berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan pelatihan, berhubungan dengan kepemimpinan juga, berhubungan juga dengan supply dari logistiknya gitu. Oke. Iya, Bu Kony, artinya saat ini tidak ada baik itu perawatan maupun pelatihan untuk pilot-pilotnya. Bukan, saya nggak bilang begitu. Yang mau saya bilang adalah begini. Hawk jatuh ini kan yang hari ini, kemarin juga MI jatuh, kemarinnya lagi apa jatuh gitu. Yang saya mau lihat tuh nih ke depannya nih seperti apa. Karena gini, kalau kita lihat sumber daya militer itu dua. Ada prajurit, yaitu tadi pendidikan, terus prasarana, pelatihan, dan lain-lain. Moral termasuk juga, moral prajurit. Tapi ada yang lebih kompleks, yaitu masalah alutsista. Alutsista itu kita bicara tentang bagaimana intensif dari kontrak, bagaimana TOT, bagaimana struktur anggarannya, bagaimana kemudian lelang penawarannya, bagaimana kemudian after sale service-nya. Banyak gitu loh. Nah itu yang menurut saya itu baru satu hal. Belum lagi tentang tadi pengadaan tentang spare part, kemudian juga logistik supply-nya gitu loh. Jadi banyak hal. Jadi kalau saya mau lihat kasus ini itu dua hal. Kalau mau ngomong secara politis, kalau secara politis mungkin kegagalan politisi sipil juga gitu, bahwa kita nggak bisa membuat membangun misalnya industri ya, dan juga kemudian pemeliharaan yang maksimal. Tapi kalau dari faktor teknis ya, tadi kembali saya bilang, bagaimana program midlife kita, bagaimana program refurbish kita, bagaimana program pemeliharaan kita gitu. Dan saya kira yang bisa menjawab ini dari investigasi yang akan dilakukan, yang paling bertanggung jawab itu menurut saya dan Lanut setempat. Kalau nggak salah sekarang tuh Pak Marskal Madia Roni Monika. Mungkin itu yang bisa ditanyakan karena beliau paling bertanggung jawab tentang Lanut tersebut. Oke, saya ingin ke Pak Cepi. Pak Cepi, kalau kita melihat kejadian yang terjadi pada siang hari tadi, pilot melontarkan diri melalui kursi lontarnya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang pilot memutuskan untuk eject melalui kursi lontar? Jangan dijawab dulu, usai jeda kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita akan kembali berdialog mengenai jatuhnya alutsista kita dalam sepekan terakhir. Ada dua alutsista. Kita masih bersama Pak Cepi Hakim. Pak Cepi, masih bersama kami? Ya, tadi saya tanyakan sebelum jeda, apa kemudian faktor-faktor yang membuat seorang pilot memutuskan untuk eject menggunakan kursi lontar? Ejection seat atau kursi lontar adalah safety device dari sebuah pesawat. Jadi di pesawat terbang itu ada beberapa safety device ya, alat pengaman. Antara lain satu diantaranya di pesawat fighter itu adalah ejection seat. Nah, apa yang menyebabkan ejection seat itu digunakan oleh seorang pilot, yaitu pada ketika pesawatnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tadi disebut oleh Kadispen bahwa terjadi loss power. Loss power berarti pesawat itu tidak bisa dikendalikan. Jadi dia menggunakan ejection seat untuk bail out atau keluar dari pesawat menyelamatkan diri. Jadi itu tentang ejection seat atau kursi lontar. Kalau loss power tadi, yang menyebabkan loss power itu apa biasanya? Bahan bakar kah atau malfungsi mesin atau bagaimana? Loss power penyebabnya banyak dan itu nggak bisa kita duga-duga. Dan khusus ini juga berbagi aja, khusus pada kasus-kasus kecelakaan pesawat militer, apakah itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maka yang berhak ya, ada universal code of conduct namanya, ada kode etik yang universal berlaku bahwa apabila terjadi kecelakaan pesawat militer, maka yang berhak memberikan penjelasan, memberikan analisis dan diskusi itu namanya authorized personnel. Authorized personnel dalam hal ini kepala dinas penerangan atau komandan atau panglima yang terkait. Kenapa? Karena pesawat militer itu adalah merupakan subsistem
dari sistem pertahanan keamanan negara. Sehingga ada yang bisa diceritakan, ada yang bisa disampaikan ke media, ada yang tidak. Jadi kalau saya tidak relevan untuk bisa memberikan penjelasan karena saya sudah 15 tahun tidak lagi menjadi authorized personal dalam kasus seperti ini. Oke. Iya. Mengapa? Karena banyak hal ya di dalam sistem pertahanan keamanan negara itu kan sesuatu yang sensitif ya. Itu sesuatu yang ada mesti dipilah-pilah mana yang bisa disampaikan ke media, mana yang tidak bisa. Mengapa? Karena itu bagian dari sistem pertahanan keamanan negara dalam arti yang luas. Jadi tidak mungkin itu bisa dibawa ke area publik gitu. Pak Cepi, artinya hasil investigasi ini seharusnya dijadikan evaluasi berkala sehingga tidak ada lagi kejadian hoax ini jatuh. Oh pasti. Di Angkatan Udara ya, dulu nggak tahu sekarang mungkin ada perkembangan lain. Dulu selalu kalau ada kecelakaan pesawat itu maka ada tim PPKP, panitia penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang. Itu di bawah salah satu asisten di markas besar yang memang tugasnya adalah merupakan bagian dari siklus untuk mengelola keselamatan penerbangan dan dalam aspek pelaksanaan operasi penerbangan militer. Artinya dari sejarah pesawat jatuh ini yang kebanyakan karena apa dan apakah evaluasinya tidak berjalan, Pak Cepi? Oh, nggak bisa dibilang begitu. Kecelakaan kan bisa terjadi kapan aja, di mana saja, dan bagaimana. Dan kita tidak bisa menjudge bahwa kecelakaan ini, sebabnya ini, sebabnya itu, nggak bisa. Kecelakaan itu baru bisa dijelaskan kepada masyarakat luas setelah tim investigasi selesai melakukan evaluasi. Tim investigasi akan membuat satu rumusan setelah selesai investigasi itu untuk dibagikan ke banyak sektor. Ya, ada yang ke dalam, ada yang keluar. Ke dalam itu untuk introspeksi dan siklus dari proses pengelolaan keselamatan penerbangan. Keluar untuk publikasi porsinya masyarakat luas. Dan ada beberapa lagi yang didistribusikan sebagai masukan ke pihak pabrik pesawat misalnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh berarti ini kesalahannya pemeliharaan nih, berarti kesalahannya ini nih, nggak bisa begitu. Karena membutuhkan audit, membutuhkan investigasi, membutuhkan penyelidikan yang berdasar pada data dan fakta yang ada, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, yang harus dianalisis, yang harus didiskusikan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi tidak sesederhana itu kita bisa mencapai satu kesimpulan dari terjadinya sebuah kecelakaan pesawat. Bicara masalah data dari pesawat Hawk 209 ini sudah dipakai untuk operasi apa saja di Indonesia ini selama penggunaannya, Pak Cepi? Ya, itu pernah dipakai di beberapa operasi yang pernah dilakukan ya, misalnya di Aceh dulu kita pernah pakai. Itu juga pernah diprotes oleh Inggris dan lain sebagainya. Jadi banyak operasi-operasi itu kan, operasi dan latihan itu kan terjadwal setiap tahunnya dan partisipasi dari pesawat Hawk itu adalah sebagian dari operasi secara keseluruhan. Karena operasi udara itu juga tidak sederhana yang orang bayangkan ya, karena ada sequence-nya, ada tahapan-tahapannya untuk melaksanakan sebuah operasi udara. Ada operasi pengintaian, ada operasi bantuan udara, ada banyak sekali operasi seperti itu. Dan setiap tahun 90-an sampai sekarang kita tinggal lihat aja bahwa operasi-operasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini kontribusi Angkatan Udara dalam operasi tersebut itu selalu menjadi bagian dari itu, menjadi bagian yang integral dari pelaksanaan operasi yang berada dalam platform pertahanan keamanan negara. Baik, saya ingin ke Bu Kony. Bu Kony, kalau tadi Anda katakan ada faktor politis, ada faktor teknis. Kalau kita bicara masalah faktor teknisnya, apakah kemudian memperbaiki atau merefurbish sebuah pesawat tua ini biayanya lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli yang baru, atau seperti apa perbandingannya kalau kita bisa memperbandingkan?
Kalau saya sih jawabnya tergantung dari keperluannya apa. Karena begini ya, belanja pesawat militer misalnya, itu kan ada fungsinya macam-macam. Apakah itu untuk pelatihan? Apakah itu untuk fungsi pencegahan? Apakah itu untuk fungsi pertahanan? Apakah itu untuk fungsi tempur? Dan jangan salah juga ada beberapa pesawat militer kita gitu kan, yang non tempur itu dipakai untuk operasi-operasi militer selain perang. Misalnya saja nih sekarang dengan keadaannya COVID, dia tuh pergerakannya 80% kekuatan angkatan udara itu untuk supply APD ke seluruh Indonesia misalnya. Kembali saya cuma menerangkan begini, bahwa kalau kita bicara tentang sumber daya militer dan dengan kejadian beruntun seperti ini, concern saya itu cuma dua. Kita ini akan kehilangan dua hal, either prajurit yang kita didik dengan susah payah tadi dan menghasilkan dengan susah payah, atau juga kemudian alutsista yang kemudian menjadi zero cost gitu, menjadi tidak berguna sama sekali, seperti yang saya lihat sekilas dari Hawk ini gitu. Nah, jadi kembali saya pengen bawanya ke arah justru belanja militer ini nggak cuma semata belanja. Kita ngapain punya alutsista hebat tapi nggak punya efek deterrence misalnya, karena belum, kalau bahasa orang bercandanya kan belum perang udah jatuh gitu loh. Tapi ini kan yang mesti kita jadinya lihat ke dalam. Audit itu terus apa? Audit itu apakah diumumkan ataukah kemudian diberi betul-betul perhatian khusus karena ini kejadiannya berturut-turut misalnya seperti itu. Saya percaya bahwa memang ada hal yang tidak bisa diceritakan keluar, tapi kembali dilihat tadi fungsinya sedang apa gitu. Kalau sedang pelatihan atau apa, saya rasa sih sebenarnya nggak apa-apa kalau kita untuk melihat apa sih ini ujung pangkal dari jatuhnya Hawk ini. Kembali saya cuma mengingatkan bahwa kita tuh nggak cuma semata-mata membeli investasi senjata atau alutsista. Kita mesti banyak hal terkait pemeliharaan itu, bagaimana penempatannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana penyediaan supply chain logistik alat-alat kelengkapannya gitu. Yang paling pasti yang mau saya bilang adalah kita ini sekarang harus bisa melihat bahwa fungsi pertahanan kita itu harus jalan. Fungsi deterrence kita mesti jalan. Nah, selama ini kan kalau kita lihat ada kejadian terus kemudian investigasi terus kemudian kita nggak tahu apa kabarnya gitu loh. Dan ini yang mesti kita mungkin akhirnya gali, dan dengan Komisi 1 saya rasa yang tadi saya bilang aspek politik, apa sih kemudian yang bisa kemudian membuat kita lebih bagus. Contoh ya, saya ini orang yang agak kecewa dengan 98 yang membuat reformasi TNI itu katanya membuat TNI nggak boleh berbisnis. Jangan salah, di beberapa negara justru yang membuat bisnis dan industri, contohnya industri penerbangan, itu oleh militernya sendiri gitu. Contoh kita dulu, Nurtanio sebelum jadi IPTN kan punya angkatan udara, yang bikin juga kepala staf angkatan udara gitu. Sekarang bukan jadi milik angkatan udara sehingga angkatan udara nggak bisa betul-betul menguasai penerbangan, karena kita sendiri yang membuat kita terbelenggu oleh oleh kebijakan kita yang 98 yang menurut saya agak salah itu. Kemudian kembali lagi saya cuma mengingatkan, persenjataan tempur hanya satu itu, dia mesti punya efek deterrence. Jadi jangan sampai efek deterrence-nya itu nggak bisa terwujud hanya karena kita gagal di pemeliharaan, gagal di pemerawatan, gagal di logistik, gagal di supply chain-nya, mungkin saya nggak tahu. Yang itu yang mungkin mesti jadi perhatian kita ke depan gitu loh. Baik. Terima kasih Bu Kony, terima kasih Pak Cepi sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Petang, juga pada pemirsa. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan juga masukan yang bagus untuk pemerintah ke depannya.